Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pada kesempatan video ini saya akan mengulas atau mereview buku saya sendiri. Ya memang lucu kadang, tapi nggak masalah. Ini buku saya sendiri yang berjudul ini, Demokrasi Setengah Hati. Buku ini buku pertama kali yang saya tulis ya. Oke, kita akan mereview biodata atau daftar buku atau ya istilahnya buku fisik buku. Judul buku ini adalah Demokrasi Setengah Hati, terbit 2013. Penerbitnya yaitu Kalam Nusantara, penulisnya Mido Ebda. Untuk tebalnya, kita lihat buku ini besar dan tebal sekali kan. Tebalnya ini sampai 294 ya. Nah, jadi buku ini merupakan buku tebal besar yang memang menjadi kritik pemerintahan, terutama pemerintahan SBY pada saat itu, terutama dalam aspek demokratisasi yang memang dianggap penulis setengah hati, bahkan tanpa hati sebenarnya. Seperti yang dicontohkan penulis bahwa prinsip demokrasi itu seperti Robert Adahel misalnya, ada 7 prinsip yang harus dilaksanakan ya, mulai dari kontrol atas keputusan pemerintah, pemilu jurdil, memilih dipilih, kebebasan menyatakan pendapat, mengakses informasi, dan berserikat. Namun dalam buku ini penulis menyebut kurang berjalan maksimal karena timpang, karena masih banyak kejadian korupsi, nepotisme, kolusi, dan sebagainya, terutama dalam praktik oligarki atau tangan hitam, ataupun bahasa lainnya itu kekuasaan yang memang tebang pilih. Karena menurut penulis juga disebutkan kekuasaan itu cenderung korup ya, poverty atau corrupts ya, atau kekuasaan itu memang cenderung merusak tatanan kehidupan. Di buku ini memang sangat memakai pendekatan politik dan demokrasi, dan isunya bahasanya juga sangat sederhana karena ini adalah buku kumpulan artikel di koran ya, jadi tidak terlalu teori atau tele-tele seperti itu. Contoh isinya kita sebutkan beberapa ya. Ini ada beberapa yang dikaji. Misalnya di bagian 1 ini catatan pertama adalah demokrasi setengah hati, mulai dari sisi gelap demokrasi Indonesia, membenahi sistem demokrasi Indonesia, sampai demokrasi abal-abal SBY dan Anas Urbaningrum. Dan catatan kedua, kondisi perpolitikan Indonesia. Catatan ketiga tentang politik hantu versus politik malaikat. Catatan keempat, prestasi buruk pemerintahan SBY. Catatan kelima, menagih janji pemberantasan korupsi. Catatan keempat, menolak pelemahan KPK. Catatan ketujuh, negara harus bertindak tegas atas kejadian yang memang merusak ya. Nah, jadi sampai ada catatan ketujuh yang memang percatatan itu ada beberapa hal-hal yang berupa kritik, solusi, maupun catatan yang memang harus menjadi rekomendasi pemerintah dalam menjalankan demokrasi. Karena mau nggak mau sistem demokrasi sudah dianut di Indonesia, tidak kerajaan apalagi khilafah ya, jadi memang menjadi sumbangsih baik bagi perkembangan atau kemajuan demokratisasi atau proses implementasi demokrasi di Indonesia. Jadi itu ya yang bisa saya ulas. Anda bisa membelinya, buku ini sangat tebal sekali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam demokrasi setengah hati.